Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain ramalan zodiak kalian di bulan Oktober. General reading dan timeless. Timeless artinya kapanpun kalian mendapati video ini, message-nya bisa punya kamu. Crosswatcher kalian juga welcome untuk join karena mungkin energinya kalian tertukar. Kalau kalian emang berhubungan dengan seorang Capricorn, mungkin energi kalian tertukar dan message-nya bisa jadi buat kamu. General artinya ini nggak khusus relationship, nggak khusus untuk karir, nggak khusus untuk apapun yang keluar energinya di sini akan gue bacain, dan khususnya di episode lewat jam malam ini sebenarnya lebih komplit ya. Yang biasanya episode lewat jam malam itu nggak pernah gue komunikasikan kalau itu sebenarnya yang paling komplit ya. Tapi kali ini gue sampaikan, dan tidak ada nama kalian, jadi ambil yang sesuai dan lepaskan yang tidak sesuai. Kalau emang nggak sesuai, gue saranin untuk nonton moon sign kalian karena itu sangat emosional, tentang emosional kalian. Rising atau ascendant sign untuk melihat apa yang terjadi secara fisik atau nyata. Jupiter itu untuk kalau kalian sudah menikah dan melihat relationship kalian bagaimana. Venus untuk cewek, masalah relationship, dan cowoknya Mars sign kalian. Kalau kalian sudah terbiasa dengan North Nodes, itu adalah takdir kita akan menjadi seperti apa. Oke. Untuk karir, nontonnya Saturn. Oke. Jadi gimana pun caranya, apapun yang kita tonton, by the way, itu in a way pasti kita ada sangkut pautnya di situ. Kita tidak akan lepas dari orang lain soalnya, ya. Nah, jadi sebenarnya apa aja deh kalian boleh nonton gitu. Ya, khususnya lewat jam malam ini, gue lebih menyarankan untuk nonton rising atau ascendant sign kalian karena memang ini khusus untuk itu. Tapi bisa banget juga ngelihat sun atau moon sign kalian di sini gitu ya. Gue langsung aja ya. Oh iya, gue lupa ngomong. Kalau kalian ingin personal reading atau bantuin berchart reports atau compatibility, kecocokan dengan pasangan kalian atau bahkan anak-anak kalian masa depannya, boleh kontak gue, semuanya ada di box description. Dan gue mau minta maaf sama Capricorn, bukannya gue lupa kemarin ya, sehingga gue publikasiin yang yang Aquarius duluan, bukan. Tapi gue punya beberapa kali kecelakaan bikin Capricorn ya. 3 kali gue bikin Capricorn. Lo bayangin dong, video gue nggak ada yang namanya singkat tuh, nggak ada ya. 3-tiganya gue sampai stres sendiri. Jadi kali ini semoga aman ya, dan bisa. Jadi sebenarnya Aquarius itu udah siap tayang sejak kapan tahu, cuman gara-gara kalian gitu ya udahlah gue bilang Aquarius duluan. Mungkin memang udah maunya seperti itu kali ya semesta, ikutin aja. Oke, langsung. Makasih atas waktunya, support untuk ke channel ini dari likes, comment, share, dan donasinya. Kalau memang kalian tertarik, merasa terinspirasi oleh channel ini, gue sangat senang dan appreciate habis. Langsung di sini depan gue udah ada Mystical Shaman ya, sama Wisdom of the Oracle, yang kemudian nanti gue lanjutin dengan tarot ya, yang kayak jam itu ya. Kalian dapatnya keren-keren ya, dari Mystical Shaman. Kartu pertama Ancient Ones ya. Jadi kalian sepertinya diminta untuk punya visi ya. Kalian kayaknya punya tugas, kalian dapat tugas cukup berat ya. Bukan tugas sih, kalian diminta diminta, boleh ditolak loh, bebas ya. Kalau kalian kepingin ya good, kalau enggak ya juga nggak apa-apa, terserah gitu ya. Jadi di Ancient Ones ini dia minta kalian untuk join sama spirits untuk untuk co-create planet bumi, takdir bumi,
planet ini seperti apa ke depannya. Jadi kalian diminta untuk bermimpi 10.000 tahun lagi seperti apa sih bumi ini, 1.000 tahun lagi seperti apa sih bumi ini gitu. Dan dengan kesadaran dan keinginan kalian, jadi nggak ada yang maksa ya, dengan kesadaran dan keinginan kalian, kalau memang kalian mau, kalian akan mendapatkan power yang sangat besar ya, untuk bersama-sama dengan spirit dan universe untuk merubah destiny dari planet bumi ini. Wow gak sih? Wow gak sih? Gitu. Jadi it's all up to you ya. Taming the wind yang kalian lihat dapat kedua. Taming the wind itu adalah menyadari sesadar-sadarnya kalau kalian ingin, gak jauh beda dengan Ancient Ones. Bedanya kalau kalian ingin ya, merealisasikan sesuatu yang spiritual menjadi material, menjadi nyata. Spiritual itu kan sesuatu yang tidak tampak ya, semua yang ideal, semua yang mimpi, fantasi, halusinasi, itu semua sebenarnya pokoknya yang nggak bisa kita sentuh, nggak bisa kita lihat, nggak bisa, itu semuanya spiritual ya. Spirit unknown menjadikan nyata. Dan di sini memang karena kalau kalian sadar dan ingin bersama-sama dengan spirit gitu ya, menjadikannya nyata, kalian diminta untuk lebih fokus menyadari cara kalian berkomunikasi, cara kalian berkomunikasikan tentang visi dan mimpi-mimpi kalian dan pemikiran-pemikiran kalian. Jadi kalian diminta untuk memulai menulis jurnal tentang apa yang ada di pikiran kalian, karena ada the owl under the deck ya. Energi secara keseluruhan kalian ada the owl. The owl itu ya, dia yang bisa membantu kalian untuk mendengar pesan-pesan ya, yang tidak bisa dipahami oleh another beings gitu. Nah itu tadi, dengan bantuan the owl kalian diminta untuk fokus dan mengkomunikasikan apa yang ada di pikiran-pikiran kalian, mimpi-mimpi kalian, desire kalian, ditulis. Karena the owl ada intuisi, atau kalian didampingi sama orang-orang messenger ya, yang akan memberikan bisikan-bisikan itu kepada kalian. Ditulis apapun, karena kalian juga mendapatkan kita semua kita punya visi-visi tertentu. Di sini kalian sepertinya mendapatkan itu, anugerah itu gitu loh, visi-visi itu di dalam mimpi-mimpi kalian ya. Dan jadikan malam adalah teman kamu, karena the owl ya, dia mampu melihat, malah lebih jago melihat clarity, jelas di saat orang lain tidak bisa melihat. Supranatural dia jagonya. The owl hidupnya di malam hari. Gua banget sih tuh. Gua banget tuh Pisces tuh. Ya insting ya, intuisi kita kencang ya. Jadi kalian diminta untuk menulis, karena pesan itu akan datang melalui apapun bentuknya. Oke. Nyampe ke Wisdom of the Oracle, kalian dapat apa? Message in the bottle. Pas banget. Jadi message in the bottle itu kan adalah pesan ya, komunikasi
Tanda, jadi gini, semua tanda atau pesan itu selalu ada di sekitar kita, melalui orang, melalui tulisan, tanda-tanda, ya. Dan pesan-pesan itu adalah yang membebaskan kalian, ya, menuju ke takdir kalian. Oke. Dan mungkin akan membawa sangat emosional. Oke. Dan yang paling penting adalah seperti halnya timing the wind, ya. Wind itu angin, ya. Angin itu udara. Udara itu seperti halnya air, seperti halnya swords kalau di tarot, yang adalah tentang komunikasi dan pikiran, persepsi, ya. Timing, teman-teman. Message itu komunikasi. Kalau kita nggak fokus pada here and now, saat ini, ya, tentang sekitar kita mungkin belum akan siap. Namanya segala sinyal, tanda, pesan itu ada selalu di sekitar kita. Terkadang kitanya yang emang belum siap untuk menerima, ya. Jadi memang kita diminta untuk fokus dengan sekitar kita, dan karena itu akan selalu membimbing kita menuju ke takdir kita dan kebebasan kita sendiri. Pencerahan kita sendiri. Kita diminta untuk terbuka dan menerima tanda-tanda itu yang akan membimbing kita, ya, nge-guide kita ke memang destiny kita, gitu. Dan jangan lupa untuk istirahat, time for a nap, ya. Untuk istirahat karena our emotional state, ya, kondisi emosional kita pun harus stabil, ya, jangan labil. Karena kalau nggak stabil, kalau labil, tanda-tanda itu nggak akan kebaca sama kita, karena kita sibuk dengan emosi kita. Gue lupa di sini ngomongnya. Timing the wind ini juga untuk, dan nggak beda. Under the deck, ya, the wisdom of the oracle, dari to be fair. Ya. Ini energi Libra, to be fair. Even, ya, even, adil, balance dalam memberi dan menerima. Dan sama halnya juga dengan ini, mengetahui antara galau dan happy. Yang statik itu cuma dan. Galau sama happy itu cuma digilir, Kita akan mengerti segala pesan, tanda apa yang itu selalu dikasih sama kita. Cuman ya kalau kita nggak aware, ya, nggak sadar dengan yang namanya happy atau sakit, ya, happy atau sedih, happy atau galau, itu dua-duanya adalah anugerah, ya. Kita akan emosional kita tidak stabil, ya. Tapi kalau kita bisa melihat, jadi di antara, kalau si Rumi bilangnya, antara salah dan benar itu ada space, ya. Gue tunggu lo di space itu. Nggak perlu kita menilai sesuatu itu baik atau salah, baik atau jahat, salah atau benar. Nggak harus. It is what it is, netral. Gue tunggu lu di situ. Bisa nggak ngelihat antara happy dan galau? Kita ngeliat dannya aja deh, gitu. Dannya aja. Yang pasti cuman di dan. Kalau kita merasa galau, sadari itu juga akan lewat.
kita ngerasa happy, sadari kalau itu juga akan lewat gitu loh. Nggak akan selamanya, nggak ada yang selamanya, ya kan. Tapi yang penting adalah bagaimana memahami setiap momen atau event. Poinnya apa? Dari happy ini, kebahagiaan ini, poinnya apa? Dari kepahitan ini, poinnya apa? Hanya dengan kita berada di dan, kita bisa ambil poin dari ini, poin dari ini, masuk lagi ke dan. Oh ini dia. Sebelum kita mengerti, kita nggak akan balik ke dan. Sampai kita mengerti, kita balik ke dan kita siap untuk dapat yang happy. Selama kita masih di sini belum dapat poinnya, kita akan sampai enak gitu ya, sampai enak sama kehappyan itu sendiri. Kalau biasanya karena begitu happy itu sendiri udah nggak berasa happy, ya. Kita akan cari masalah. Itulah manusia gitu kan, ya. Masalah itu kita cari. Balik lagi ke dan, udah gitu aja. Lanjut ya. Oh ya, di baliknya ada imagine and soulmate. Uhui ya kan. Bahagia untukmu, kapi, right? Kita lanjut ke tarot. Apa yang kapi harus sadari di bulan Oktober atas energinya sendiri? Apa yang kapi harus ketahui dan lakukan untuk kebaikan bersama di bulan Oktober? Spirit, universe, power gives Cappy clarity, all the things that they need to know and do for the highest good of all in the month of October. What Cappy needs to be conscious about in October. What best to do for Cappy in the month of October. Bagaimana kamu melihat diri kamu sendiri dan bagaimana kamu membangun image kamu sendiri. Eight of Wands, mantap. Income, values, ya, finance, values, priority, High Priestess. Wow. Komunikasi dan cara berpikir. Six of Materials, Six of Pentacles. Wow. Home and Family, Foundations, Eight of Coins, Eight of Pentacles. Right. Pleasure, romance, love affairs, self-expressions, memulai sesuatu yang baru, kreativitas, Ten of Pentacles, keren abis. Kesehatan dan kesehari-harian kamu, Knight of Pentacles, energinya Virgo. Wow. Relationship, oops, the Tower. Oke, kamu nggak bisa lihat ya, ini deh, supaya bisa kelihatan semuanya. The Tower. Sex, partners, resources, sama shared finance, occult, mystery, transformasi, the Sun. Wow. The Sun.
Travel, wisdom, filosofi, higher education, hukum, foreign, segala sesuatu yang asing, perbedaan. Ten of Wands kebalik. Status, reputasi, long term goals, karir, tindakan. Nine of Pentacles. Oke. Friendship, network, harapan, death. Spiritual, karma, healing, ending dan closure. Eight of Wands. Wow, potent. Copy. Under the deck, Ace of Emotions, Ace of Cups. Wow, keren abis Copy. Wow. The Empress, cakep. Wow, the Star. Three of Materials, Queen of Wands, Page of Cups. Gue ikut senang deh Kapi. Queen of Materials, energi kalian sendiri. The Fool. Oke deh. Gue gak kelar nih. Udah. Oke. Gue ikut semangat. Gue ikut bersemangat. Okay. Ada peluang cinta baru, right? The Empress. Mungkin kalian pernah punya pihak ketiga, ya, orang ketiga, atau kalian ingin melahirkan sesuatu yang baru, beneran melahirkan, ya, atau punya anak, ya, punya baby, atau melahirkan ide-ide baru, bisnis baru, project baru, invest baru, ya, atau hidup baru. Itu energinya Libra atau Taurus. Sekarang matahari lagi di Libra, ya, matahari di Libra. Coba Cancer, Leo, Virgo, jomblo, self sufficient, kalian merasa mampu untuk sendiri, ya, jomblo, mandiri dan independen. Taurus itu ada di Ten of Pentacles, ya, kemapanan, stabilitas, abundance, ya, kreativitas dan mulai sesuatu yang baru dan self ekspresi kalian. Wow, oke, that is cool. Salah. Oh ya, The Star, ya. Nah, ini tentang healing dan wish fulfillment, ya. Energinya Aquarius, High Priestess, insting kalian atau kalian dealing juga dengan Pisces, ya. Pisces, di komunikasi dengan Pisces harus balance dalam memberi dan menerima. Fokus energi, waktu, keterampilan, pengetahuan. Baik lagi, ini energinya Libra. Bisnis, karir, status, reputasi, dan long term goal. Mandiri, jomblo sudah cukup. Dan independen, bebas. Oke, cakep. Ingin berkolaborasi, ya, membangun sesuatu yang nyata. Queen of Wands, ini energi Leo. Pisces,
the sun. Happiness, kebenaran, ringan. Wow, 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 wow. Yang mana juga matahari lagi di Libra. Balik lagi. Dan ini happiness ini ada di sex, intimacy, shared finance, dan mystery ya. Mystery, joint venture, merging. Oke. Wow. Terus page of cups. Entah itu permintaan maaf, entah itu penawaran, suatu yang polos, karena page of cups itu kepolosan ya. Ingenuine. Kok ingenuine? Genuine. Terus energi kalian sendiri, which is Eight of Wands. Sesuatu yang baru dan menggairahkan, membuat kalian semangat hidup lagi. Dan kalian nurture, menjaga diri, taking care of yourself ya, self love, grounded financially juga. Dan the Fool, memulai ambil resiko dan memulai segala sesuatu yang baru. Energinya Aries. Kalau di sini Pisces, Aquarius, Pisces, Aries. Memulai sesuatu yang baru di area home and family kalian akan mengusahakan, bekerja, belajar ya. Energinya Virgo. Yang karena di home and family kalian sudah berakhir, jadi kalian ingin memulai sesuatu yang baru. Energinya Scorpio itu kalau di sini Capricorn, Sagittarius, Scorpio. Memang di rumahnya. Network, ini friendship, network yang sudah berakhir, dan harapan-harapan yang memang harus kalian tinggalkan. Wow. Oke. Dan di bawahnya ada Ten of Swords. Pengkhianatan. Bukan dari belakang loh, dari depan. Yang kalian memang harus, istilahnya bisa juga menjadi pengkhianatan diri sendiri. Self deception yang kita harus tinggalkan, apapun yang memang sudah lama. Oke. Kita mulai. Tara. Jadi, ini kan bagaimana kalian melihat identitas kalian sendiri. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri, dan bagaimana kalian membangun image kalian sendiri. Bagaimana kalian ingin publik melihat diri kalian. Kalian punya gairah hidup. Dan untuk finance, values, work ethics, High Priestess. Kalian mendengarkan insting kalian. Kalian tahu tanpa harus kalian melihat, tapi kalian tahu bagaimana merasakannya. Kalian tahu bagaimana membangun, dan kalian mengerti akan hukum alam. Tak perlu melihat dan tak perlu mendengar, kalian tahu. Deep knowing. Prioritasnya itu apa? Kalian sudah mengerti. Energinya Pisces itu ada di sini di komunikasi ya. Buat kalian itu di komunikasi, yang mana kalian komunikasi, cara berpikir, mindset kalian, dan bagaimana wawasan kalian, dan higher learning. Kalian dapat Six of Pentacles ya, even adil, balance dalam memberi dan menerima. Tadi kan gue udah bilang ya. Dan
home and family kalian, kalian dapat Eight of Pentacles. Yang kalian lagi mengusahakan, kalian lagi put efforts ya, mengusahakan belajar lebih, mengusahakan bekerja atau belajar ya. Lagi kalian sibuk ngurusin sana sini lah ya. Ini energi Virgo, which is kalian ingin mengusahakan transformasi ini di dalam home and family dan fondasi kalian sendiri. Kalian lagi mengusahakan transformasi ini terjadi ya. Untuk kreativitas, ekspresi diri dalam segala hal yang baru yang akan kalian mulai, tentang anak-anak ya, tentang romance, ada abundance, prosperity ya, ada anugerah di situ, ada yang ada kemapanan dan stabilitas. Wow, ini kayak semacam ritual ya kan, perkawinan, wedding, lebih kayak ke bukeh, bukan pohon ya, bukeh, dimana orang-orangnya itu jadi kecil karena yang paling penting adalah event itu sendiri, bukan kumpulnya tapi eventnya. Sesuatu harus dirayakan, oke. Dan untuk kesehatan dan kesehari-harian, habit, bagaimana menganalisa dan bagaimana melayani orang lain, service to others, kalian dapat Knight of Pentacles, energinya Virgo. Baik lagi, depth, transformasi. Kalian ingin lagi sedang planning, menyusun strategi, walaupun itu progres yang slow, tapi kalian lagi planning menuju transformasi itu sendiri ya. Menyusun strategi, taking baby steps gitu, mengambil langkah-langkah kecil ya, tapi itu real, tapi nyata, yang nyata. Dan ini untuk kesehatan kalian sendiri. Transformasi ini, perubahan ini adalah untuk kesehatan kalian sendiri dan yang terbaik untuk kalian. Relationship, Tower, Scorpio, transformasi, Death. It happens, tapi sadarilah it's blessing in disguise ya. Sakit itu hanya karena happiness yang tertunda gitu. Seperti tadi gue bilang, antara galau dan happy, yang statik itu cuman dan. Jadi semua itu nggak perlu kita boleh, tapi jangan berpanjang. Untuk masalah seks, intimacy, merging, joint venture, partners, resources, shared finance, occult, mystery, the sun, the happiest card on the deck ya, kartu yang paling happy nih. Dan ini juga tentang kebenaran. Itu energinya Leo, which is Leo di sini. Di bercat kalian adalah di sini, atau karena sekarang matahari di Libra, this is single. Habis begini ya kan, single dong ya kan. Ini di status, karir, reputasi, dan long term goal. Oke. Ada kebenaran di situ dan ada happiness, ultimate happiness ya. Dan lightness gitu. Untuk salah. Ini untuk kesehatan kalian. Sorry. Untuk kesehatan kalian tadi bukan death ya.
gue salah. Untuk kesehatan dan bagaimana kalian melayani orang lain, dan bagaimana kalian menganalisa waktu yang kalian gunakan, efisiensi, dan dalam kesehari-harian kalian, ya. Ya, bisnis itu kesehatan. Ya, ini kan energi Virgo, ya. Virgo itu ada di rumah 9, which is 10 of Wands kebalik. 10 of Wands kebalik, ya. Release untuk bisa ambil tindakan. Kalian belum bisa release. Kalian belum bisa mengambil tindakan. Kalian lagi masih planning. Ya, dan home and family kalian juga keadaannya seperti ini, karena ini energi Virgo, ini juga energi Virgo, dan Virgo itu ada di sini, bukan di Death. Kalian harus bisa melepaskan foundation, home, family, dan mengambil tindakan untuk pindah relokasi. Begitu juga untuk kesehatan dan kesehari-harian kalian. Yes. Kalian lagi mengusahakan, kalian lagi bikin planning, strategi. Whatever is the reason, whatever is the excuse, you haven't moved yet. Kalian belum pindah dan kalian belum mengambil tindakan apapun. Ya kan? Ini tentang travel, ya. Di Virgo ini tentang travel, tentang wisdom, philosophy, tentang hukum, tentang higher education, tentang perbedaan, tentang segala sesuatu yang asing buat kalian. Entah itu karena kalian tidak terbiasa, entah tentang geographically gitu, secara lokasi memang berjauhan dan asing buat kalian. Karir, status, long term goal, tindakan, status maksudnya sosial status, entah itu karir, entah itu single, menikah, bla bla bla, role, ya. Kalian dapat 9 of Pentacles, jomblo, mandiri, bebas tanpa ikatan. Di friendship, network, dan harapan, kalian dapat Death, energi Scorpio, dan inilah Scorpio. Transformasi di networks kita, karena memang apapun yang terjadi dengan kita nggak lepas juga dengan lingkungan kita. Kita akan selalu terikat kalau kita tidak keluar dari tempurungnya. Seperti katak dalam tempurung, ya, dia tidak akan tumbuh menjadi yang lebih baik karena lingkungannya. Gue ngomong begini karena gue sering pindah, gue tahu sampai nggak ada tuh yang namanya keterikatan, gue nggak punya, jadi gue berani ngomong berdasarkan pengalaman. Gue yang pernah jadi junkie pun gue harus keluar dari lingkungan gue. Sampai sekarang gue harus balik lagi ke lingkungan ini, tapi gue sudah punya sesuatu standar dan pengertian dan pemahaman yang tidak akan membawa atau menarik lagi gue ke level itu gitu. Karena diri gue sendiri yang sudah gue bangun, bukan sekeliling gue yang harus gue rubah, tapi diri gue yang harus gue rubah. Bukan orang lain yang harus gue rubah dan benerin, itu enggak, diri gue yang harus gue benerin. Self transformasi, karma, healing, ending, dan closure. Dapat 8 of Wands, travel, movements, fast communications, energi Sagittarius, yang adalah memang di rumahnya. Karma, ending, closure, healing, subconscious mind, ya, yang mana ini tentang kebiasaan kalian dan bagaimana. Nah, Virgo
ini juga energinya Merkuri ya, Merkuri itu kalau di Virgo itu tentang menganalisa, um, introspeksi, merenung ya, bagaimana dia bicara terhadap dirinya sendiri. Oke, self talknya tuh gimana, membangun apa menjatuhkan atau mengekang gitu. Makanya dia jadi healing ya. Healing subconscious mind, di alam bawah sadar, untuk kesehatan ya. Movements, travel, tindakannya apa setelah menyadari atau being into conscious, subconscious. What is the point? What you going to do? Sekarang gue bacain energi planet di bulan Oktober ya. Contekan gue semua pergerakan planet di bulan Oktober. Panjang ya, Bo? Makanya gue nyontek aja karena nggak mungkin gue hafal. Aries full moon ya, Aries full moon. Capricorn kalau ini Pisces, Aries di sini. Ada ending di karena Aries tuh di home and family dan foundation kalian. Jadi ada ending di home, family, and foundations yang mana kalian sedang usahakan. Dan energinya full moon itu 2 minggu. Karena nanti ada new moon, which is di Libra. Beginning untuk karir, social status, reputasi, dan long term goals. Yang mungkin kalian akan remain single. Tanggal 2 kemarin Venus masuk ke Virgo dari Leo, ya kan? Virgo di sini. Kalian harus bisa release apapun yang awalnya adalah passion kalian harus bisa release, karena sekarang kalian belum bisa release, kalian belum bisa mengambil tindakan, kalian belum bisa travel, kalian bisa, padahal ini untuk kesehatan kalian sendiri. Venus itu tentang harmoni, tentang money, tentang beauty ya. Relationship, absolutely. Tanggal 4 Pluto direct di kalian sendiri di sini. Jadi kalian ini Pluto self transformasi ya, self transformasi untuk menjadi sesuatu, untuk mulai sesuatu yang baru yang menggairahkan kalian, menjadi hidup kalian lebih bersemangat. Oke. Dan itu energinya Pluto. Tanggal 7, 9 dan 17. By the way, tanggal 6 Merkuri, sekarang Merkurinya masih di Libra. Ya. Mungkin kalian lagi berkomunikasi atau self talk atau bagaimana kalian berkomunikasi, itu karakternya seperti Libra, yaitu kalian ingin mencoba memahami dari segala macam persepsi, mungkin menimbang-nimbang ya kan. Begitu masuk ke Virgo, Merkuri masuk ke Scorpio tanggal 6. Merkuri masuk ke Scorpio, self transformasi ya. Karena Pluto itu di Scorpio maksudnya rule planet Pluto itu Scorpio. Oke. Yang walaupun sekarang Plutonya ada di Capricorn ya, tapi Merkuri itu masuk ke Scorpio, yang sebenarnya govern Scorpio itu Pluto. Oke. Dan Merkuri itu tentang bagaimana cara mindset kita, bagaimana kita berwawasan, berpengetahuan, dan bagaimana kita berkomunikasi. Oke. Merkuri di Scorpio artinya ada segala sesuatu yang harus terungkapkan, yang harus diungkapkan ya, demi terjadinya transformasi itu sendiri. Tanggal 7, 9, dan 17 Merkuri opposite Uranus. Dia ngobrol-ngobrol sama si Uranus. Uranus itu ada di Taurus ya, which is di kreativitas, self expression, romance, love affairs, being maturity ya. Ini
pressure house kalian udah di sini. Jadi Merkuri di sini, Taurus, Uranus di sini. Ngobrol-ngobrol gitu. Tentang ini kan kemapanan, stabilitas, ingin mulai sesuatu yang baru. Ini mungkin love affairs ya kan, romance. Bicara. Tararat. Dan Uranus itu adalah yang rebel. Dia selalu mempertanyakan tentang otoritas kekuasaan yang tidak punya basis fondasi yang jelas, dan dia akan nabrak karena pegangannya si Uranus adalah hukum alam. Ya, apapun yang dibuat oleh manusia nggak sesuai dengan hukum alam, Uranus tebas. Mau itu tradisi kayak apa, kayak segala macam, kalau nggak sesuai dengan hukum alam, dia akan berani untuk melangkah. Karena Taurus itu sendiri tentang tradisi, institusi, pemerintah, ya, spiritual, agama, komitmen, ya, komitmen sendiri. Uranus itu tentang hukum alam yang dipegang. Dia akan bertanya, dia akan menanyakan status quo dan segala macamnya. Kalau memang itu nggak sesuai dengan hukum sebab dan akibat, dia nggak akan back down, dia nggak akan mundur, dia akan terus melabrak karena Uranus adalah rebellion. Transformasi. Oke. Itu tanggal 7, 9, dan 17. Tanggal 12 Jupiter sextile Neptune. Neptune itu ada di Pisces. Jupiter itu Sagittarius. Bisa sebenarnya juga Pisces, tapi anggap aja nih di Sagittarius karena modern astrologi di Sagittarius Jupiter. Jupiter sextile itu tanggal 12. Karma, healing, ending, closure, dan Six Pentacles, ya, even, balance. Tanggal 13 sampai tanggal 3 Merkuri retrograde. Nah, di sini lah. Sampai tanggal 3 November di Scorpio semua akan terungkap. Tanggal 15 Sun square Pluto. Sun square Pluto. Pluto di sini. Memulai sesuatu yang baru. Libra new moon. Memulai sesuatu yang baru. Di Libra. Jomblo. Tanggal 18 Sun square Saturn. Balik lagi sini. Ace of Wands Sun. Tanggal 18 juga Venus square Neptune. Rilis apapun yang tidak adil, yang tidak seimbang. Move on. Venus trine Jupiter. Movements and communications. 21 Venus trine Pluto. Okay. Tanggal 22 matahari ke Scorpio. Artinya matahari akan memberi terang, akan menyinari, memfokusi self transformasi kalian. Kalau sebelumnya, kalau sekarang ini
Matahari lagi menyinari, fokus sinarnya ke karir dan sosial status dan reputasi kalian untuk menjadi single. Tanggal 24 Venus trine Saturn. Tanggal 25 Sun konjang Merkuri. Ups, nah. Tanggal 20 berapa? Tanggal 25. Kok gue selalu sana di sini ya? Ngawur banget sih, Ki. Di sini geblek. Maaf. Sun square Saturn tuh berarti di sini. Ya. Nih, Sun square Saturn tanggal 18 ya kan. Sun square Pluto juga di sini. Ini tadi gue kesalahan ngeliat Leo. Maaf. Sun Scorpio artinya di sini. Sun di sini, Merkuri di sini, retrograde. Mungkin kalian juga sekarang udah mulai ikut nyimak ya. Sun konjang Merkuri artinya Sun konjang Merkuri tanggal berapa? Tanggal 25. Ya di sini juga gitu, dua-duanya. Tanggal 31 Taurus full moon, ending di romance, love affairs, kreativitas, immaturity, children, or child spirit like immaturity maksudnya ya. Ketidakdewasaan gitu ya. Itu memang harus ending. Komitmen, ini kan pleasure ya, ini rumah pleasure. Jadi ketidaksungguh-sungguhan ya kalian dalam membangun apapun itu. Jadi ketidakdewasaan kalian itu harus ending gitu. Tanggal 31 yang mana ada Halloween. Taurus itu juga tentang komitmen. Taurus itu juga tentang tradisi. Taurus itu juga tentang struktur, nilai-nilai yang seharusnya ada di sini. Dia sebenarnya originally ya, Taurus itu ada di second house, tapi di second house kalian itu ada Aquarius, second house kalian. Tapi secara general Taurus itu second house ya. Finance, values, sama material possessions kan. Ten of Pentacles, ending. Scorpio, Taurus, polarity. Ini kalau menurut di Vedic ya, Vedic astrologi sekarang ini, kalau menurut Vedic atau Hindu astrologi ya, sekarang ini North Nodes nya lagi transit di Scorpio dan Taurus. Taurus, Scorpio. Jadi North-nya itu di Taurus. Scorpio itu adalah South Nodes-nya yang harus memang kalian kita tinggalkan menuju ke North Nodes, Taurus, yang mana Uranus lagi di situ. Gitu ya guys. Semoga berguna buat kalian, dan kalau emang resonates ya atau sesuai, jangan lupa untuk comments dan likes ya. Makasih semua, sampai ketemu next time. Dah.